Hai, Shalom tentunya buat kita semua, amin. Saudara, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Sebagaimana saya juga sehat, saya percaya Anda juga sehat-sehat saja. Bukan karena kita yang hebat dan kuat serta menjaganya, tetapi anugerah Tuhan, amin saudara. Nah saudara, hidup adalah sebuah perjalanan saudara. Ya, dari dimulai janin dalam kandungan mama kita, kemudian menjadi bayi, dan kemudian menjadi anak, dan bertumbuh saudara, berjalan menuju remaja, dari remaja menjadi dewasa muda. Dan setelah itu saudara, tentunya mereka beranjak menjadi orang tua dengan mempunyai keluarganya sendiri, menikah dan punya anak. Dan kemudian dilanjutkan saudara dengan masa tua. Model saya ini, saya lagi memasuki musim tua saudara. Saya sudah lewati semuanya dan sekarang saya musim lansia, tua. Nah saudara, ya di sini banyak foto-foto. Jadi kalau saya turun tangga, saya melihat di dinding saudara, ya bagaimana perjalanan hidup saya, mempunyai anak-anak saudara yang dari kecil, dari bayi saya pajang di sini untuk mengingatkan perjalanan hidup saya sudah begitu panjang saudara. Memang setiap orang masing-masing mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Ada yang mungkin saudara pendek, tapi juga ada yang memasuki perjalanan hidup yang panjang. Ada orang yang memasuki perjalanan hidup yang menyenangkan saudara. Semuanya berjalan mulus, oke-oke saja, saudara, bahagia. Tapi kebanyakan kita mungkin banyak yang mengalami perjalanan yang tidak menyenangkan saudara. Ya, dan saya ingat akan perjalanan dulu udah lama banget saudara. Saya pernah berjalan-jalan dengan suami saya naik mobil saudara ke suatu daerah. Dan entah bagaimana kami tersesat saudara. Kami nyasar memasuki daerah yang pohon-pohonannya begitu rindang, begitu lebat, gelap, tidak ada lampu, dan sepanjang jalan tidak ada, di kiri kanannya tidak ada rumah, berarti tidak ada orang saudara. Kita tidak bisa bertanya karena itu adalah gelap gulita dan seperti masuk hutan saudara. Buat saya pribadi itu menyeramkan, menakutkan saudara. Karena yang dilihat tidak ada, cuma hanya bunyi-bunyi binatang-binatang saudara, dan pohon-pohonan yang bergoyang karena kita lewati dan tertiup angin. Itu membuat saya serem saudara. Sampai menjelang pagi baru kami menemukan jalan raya dan kami bisa lega rasanya. Saudara pernah tersesat seperti saya? Oh, zaman sekarang apalagi saya rasa mungkin sudah nggak ada saudara ya. Karena apa saudara? Karena di zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk tidak tersesat. Ada Google Map, ada Waze, ada GPS saudara, yang membantu meminimalkan saudara, ya kita ini tersesat saudara, ya nyasar. Sehingga saudara menjadi perjalanan yang mudah. Nah saudara, ya perjalanan iman kekristenan kita seperti itu. Pada waktu kita ya memakai aplikasi-aplikasi tersebut, cuma satu yang kita kerjakan. Apa itu saudara? Ikuti saja apa petunjuknya. Betul saudara? Percaya saja. Waktu dia berkata belok kiri, kita ikutin belok kiri. Waktu dia berkata belok kanan, maka saya percaya kita ikuti belok kanan. Dibilang berputar, kita berputar. Dia berkata 200 meter lagi kali akan tiba di tujuan. Lurus. Dan kita ikuti saudara. Kita nggak pernah memakai aplikasi dan kemudian sibuk mencari-cari jalan lagi saudara. Tapi kita percaya saja dan ikuti petunjuk daripada aplikasi tersebut. Setuju ya? Begitulah juga dalam perjalanan hidup kita saudara. Kita ikuti saja, percaya saja akan perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Waktu kita nggak punya uang, saudara, kita ikuti saja, percaya saja.
Waktu dia berkata burung di udara dipelihara, bunga bakung dihiasi, apalagi kamu orang-orang anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Maka pasti apabila Tuhan memelihara burung dan bunga, Dia pasti memelihara Anda dan saya. Kita percaya saja. Amin, saudara. Waktu kita sakit, saudara, ya, dan tidak kunjung sembuh, kita percaya saja yang dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nggak tahu bagaimana caranya bisa sembuh, bagaimana dengan obat dan pengobatan yang bagaimana, kita nggak tahu. Kita cuma percaya saja dan ikuti saja perintah Tuhan. Dan saudara, perintah Tuhan yang terdapat dalam firman Tuhan itu lebih daripada GPS, daripada aplikasi-aplikasi itu. Perintah Tuhan yang terdapat di dalam firman-Nya itu terpercaya. Amin, saudara. Kita tinggal ikuti petunjuk-petunjuknya. Dan saudara, ya, iman itu adalah, mungkin kita samakan dengan percaya. Dan percaya bagi saya adalah bersandar. Kalau ini ada tiang besi, maka saya taruh bobot tubuh saya, saudara, ke tiang ini. Saya bisa ngasok. Kalau saya berdiri terlalu lama, mungkin saya capek, saudara. Maka saya mau istirahat, saya mau taruh beban tubuh saya ke tiang ini. Kenapa, saudara? Saya bisa beristirahat dan saya percaya tiang ini menopang berat tubuh saya sehingga saya tidak jatuh. Firman Tuhan, saudara, percaya kepada Tuhan itu lebih dan kokoh membuat kita tidak akan terjatuh. Amin, saudara. Tapi yang sering menjadi masalah saya temukan, saudara, kalau hidup kita dalam keadaan oke-oke saja, kita gampang percaya, saudara. Betul ya? Kita gampang mempercayainya karena semuanya dalam keadaan baik-baik. Tapi bagaimana kalau keadaan kita dalam keadaan tidak baik, punya masalah begitu banyak dan berat, ya, punya ekonomi yang lagi morat-marit, kemudian saudara dalam rumah tangga yang terus berkelanjut dalam pertengkaran dan sekarang lagi sedang di ujung perceraian, anak-anak saudara yang nggak bisa terkendali karena nakal dan sebagainya, bahkan penyakit di tubuh kita divonis didiagnosa sama dokter, ya, diprediksi bahwa kita punya penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Apakah kita masih tetap bisa percaya kepada firman-Nya, saudara? Itu yang jadi pertanyaan. Dan dalam pengalaman pribadi saya, saya menemukan pada waktu saya nggak lagi percaya, ya, di titik bawah iman saya sepertinya sudah nggak ada, lenyap, hilang. Waktu iman bergelora kita masih bisa berkata amin, haleluya. Tapi waktu iman kita merosot dan turun, kita menjadi stres dan depresi, saudara. Dan saudara, dulu saya, saudara, berusaha dengan kekuatan saya sendiri. Saya berkata dengan doa, semua persoalan didobrak. Maka saya berdoa, saudara, dengan kekuatan saya. Tapi tidak ada jawaban. Saya pikir ada yang salah dengan doa saya. Oh, berarti mesti ditambah puasa. Saya mulai berpuasa, saudara. Tapi juga belum dijawab. Wah, saya pikir, waduh, tambah lagi. Mesti perkatakan firman, deklarasikan. Saya mulai katakan, tidak ada jawaban Tuhan. Saya mulai berpikir apa yang salah dari saya, ya. Wah, mungkin saya harus lakukan doa semalaman suntuk. Maka kita lakukan doa semalaman suntuk, doa rantai, doa perang, saudara. Semua kita kerjakan karena kita pikir dengan perbuatan kita Tuhan menjawab doa kita. Saya lupa, saudara, bahwa saya diselamatkan bukan oleh perbuatan baik saya. Walaupun doa, deklarasi, puasa itu baik, tapi itu tidak membuat saya lebih dicintai Tuhan, lebih diselamatkan, karena Tuhan mengasihi dan sudah menyelamatkan saya. Dulu waktu saya berdosa menjadi orang durhaka, Dia tebus, Dia selamatkan.
Apalagi sekarang kata kitab Roma, kamu telah menjadi anak-anaknya, masakan Tuhan tidak beri. Artinya begini saudara, waktu kita dalam kelemahan saudara, iman kita tidak ada. Kita tidak lihat diri kita dan fokus kepada kita, tapi kita lihat kepada Tuhan. Kita punya iman kepada Tuhan karena iman itu adalah Yesus sendiri. Dan saudara, imannya Yesus sempurna adanya. Maka kita bisa bersandar penuh, percaya penuh kepada imannya Yesus. Kalau iman kita naik turun, naik turun, naik turun. Saya bilang tuh kayak roller coaster saudara, naik turun, membuat pusing saudara. Dan saya ngalami depresi, stres saudara, menghakimi diri sendiri, terintimidasi kalau saya ini kurang kudus, kurang baik, kurang suci, kurang taat dan sebagainya. Dan saya temukan saya tidak bisa keluar dari stres itu. Sampai akhirnya saya menemukan kasih Bapa. Dia yang sudah mati buat saya, karyanya sempurna. Sehingga saudara, saya harus percaya bahwa Dia, Bapa yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, nyawanya buat ganti saya. Masakan Dia tidak beri kepada saya yang terbaik? Misalnya kesembuhan, keberkatan. Saya tidak perlu lagi meragukannya. Saya percaya saya sudah menerimanya. Amin. Pada waktu saya mempercaya itu, pada waktu saya menemukan itu, saya mempunyai ketenangan, kedamaian di hati saya. Saya tidak lagi berusaha untuk jadi lebih baik, lebih beriman, lebih kudus, lebih taat, tidak. Tapi saya cuma bersandar hanya kepada Kristus Yesus. Dan saudara, ya saya lakukan apa saudara? Saya cuma dengarkan firman yang berfokus kepada Kristus Yesus, bukan kepada kekuatan usaha diri sendiri. Ya, kitab Roma katakan saudara pasal 3, saudara, dikatakan kitab Roma pasal 3 ayat 10, sebab ada tertulis tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi walaupun saya berbuat baik sekalipun, itu tidak cukup benar di mata Tuhan. Amin. Tapi kebenaran Kristus Yesus itu ya dan amin. Maka saya bisa saudara ya bersandar dan beriman, bukan lagi mengandalkan kekuatan saya, tapi kepada Dia. Kasih-Nya tidak berubah. Dan waktu saya sadari perjalanan hidup itu sudah meletihkan. Seperti sebuah perjalanan yang saya lakukan di tahun lalu, saudara, bulan Desember, kami sekeluarga pergi saudara jalan-jalan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bersama anak, menantu, suami, dan semua cucu-cucu kami pergi berangkat sewa satu bis saudara. Dan saudara, di sepanjang perjalanan menuju ke tempat tujuan di Jawa Timur saudara, kami harus berhenti beberapa kali untuk beristirahat. Maka kami cari rest area. Betul saudara ya? Kami butuh buang air kecil, pipis saudara. Kami juga butuh, mungkin anak-anak saya saudara, butuh kopi supaya saudara tidak ngantuk. Bahkan di antara mereka makan. Dan buat kami juga kebanyakan saudara, kami perlu berhenti di rest area untuk meluruskan kaki yang udah pegel saudara, duduk berjam-jam. Sehingga kami ya membuat tubuh ini sedikit olahraga dengan gerak-gerakan badan supaya tidak sakit. Kami butuh rest area. Dalam perjalanan iman kita, kita pun juga butuh yang namanya istirahat. Tidak ada, ya saya temukan tidak ada seorang pun yang hebat, yang punya iman terus naik. Dan dia nggak pernah ngalami kemunduran, dia nggak pernah capek, dia nggak pernah letih dalam berperang, dalam beriman, dia tetap hebat. Saya tidak temukan itu, saudara. Di Alkitab saja pahlawan-pahlawan iman seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai ke 4, saya bacakan saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, bunyi begini saudara. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama. Raja Ahab menceritakan kepada Isabel istrinya semua yang telah dilakukan oleh Elia.
Juga bagaimana Elia membunuh semua nabi Baal. Maka Isabel mengirim berita ini kepada Elia. Semoga para dewa menghukum, bahkan membunuh saya kalau besok pada saat ini saya tidak memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan nabi Baal itu. Elia menjadi takut, lalu lari supaya tidak dibunuh. Ia pergi dengan pelayannya ke Beersheba di Yehuda. Di sana ia meninggalkan pelayannya itu. Lalu berjalan kaki ke padang gurun selama sehari dan berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Di situ ia duduk dan ingin supaya mati saja, dan saya tidak tahan lagi Tuhan, katanya kepada Tuhan. Ambillah nyawa saya tidak lebih baik daripada leluhur saya. Saudara bayangkan, bagi saya Elia itu pahlawan yang luar biasa. Coba Anda baca di ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana dia bertempur, saudara, sendirian melawan 450 nabi Baal. Bukan lawan satu-satu, saudara, tapi dia seorang diri melawan 450. Saudara pernah lihat film seperti itu, jagoan seperti itu? Wow, itu hebat bagi saya, saudara. Luar biasa, gagah, wah. Tapi apa yang terjadi kita baca, saudara? Dia putus asa, dia minta mati, saudara. Dia menjadi pengecut, saudara. Dia melarikan diri dan kemudian dia berkata, bunuh saja aku, mati saja aku udah gak tahan Tuhan. Dia minta mati, saudara. Di mana imannya yang hebat? Dia mengalami keletihan dan dia butuh sesuatu. Ayat yang kelima, coba lihat sampai ke-8, saudara. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata-katanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum dan kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Tuhan, yakni Gunung Horeb. Waktu Elia putus asa, dia mengalami keletihan, capek. Dan dia ingin mati, saudara. Imannya sudah tidak ada lagi, kandas. Dia, saudara, tertidur. Tuhan serah dengan malaikatnya membangunkan dan menyuruh dia untuk makan dan minum. Tidak kita baca Tuhan marah karena Elia tidak beriman. Tuhan tidak marah dan berkata, kamu malas ya tidur. Tidak. Tapi Tuhan membiarkan dia ngaso, istirahat, bahkan diberikan makan dan minum. Rest. Jadi setemukan waktu saya dalam keadaan letih, beriman sudah tidak lagi berdaya, saudara. Saya perlu ambil rest. Amin. Waktu saya setelah di kemo kurang lebih seminggu sampai 10 hari, saya mengalami keletihan. Saya tidak lagi bisa, saudara, berjalan dengan normal karena kaki saya itu kebal dan kesemutan, seperti ditusuk-tusuk nyeri, seperti saya nggak berjalan di atas tanah, saya melayang, saudara. Dia melayang di udara, terbang. Dan saudara, apa yang saya kerjakan dalam keadaan seperti itu, berjalan saja susah, tertatih-tatih, maka saya gunakan itu, saya ngaso, saya rest. Saya tidur, makan, minum, saya tidur, makan, minum, saya tidur, makan, minum, dan nonton. Boleh dong saudara nonton ya, nggak dosa kok, tidak membawa kita ke neraka. Maka saudara, ya saya mengalami pemulihan dan kemudian setelah sehat seperti hari ini, saudara, saya merekam. Saya bikin video, saya beritakan kabar baik, saya belajar, saya kembali beraktivitas sebagaimana adanya. Tapi waktu saya dalam keadaan lemah, saya mengambil waktu istirahat. Amin, saudara. Iman kadangkala membutuhkan istirahat.
Dan kita bisa beristirahat tenang karena Dia adalah sumber segalanya. Amin. Dan saudara, pengalaman saya berikutnya di dalam perjalanan iman pada waktu saya lemah, saudara, apa yang saya kerjakan? Yang saya kerjakan adalah melepaskan semua apa yang saya punya. Artinya saudara, saya tidak lagi memakai kekuatan saya lepaskan. Karena sebuah kisah, sebuah cerita. Saya ingat pada waktu dulu anak saya masih kecil, saudara. Dia minta digendong sama saya. Capek, saudara ya. Dia minta digendong dan dia harus taruh semua barang-barangnya. Dia kedua tangannya kosong, dia merangkul leher saya. Dan dia bisa memeluk saya. Dia bisa istirahat sambil memegang erat-erat leher saya, bergantungan penuh kepada saya. Tidak mungkin dia bisa memeluk saya, leher saya pada waktu di dalam tangannya ada barang-barang. Jadi dia harus lepaskan mainan, dia harus lepaskan tasnya, bahkan dia harus lepaskan botol susunya, itu semua terjatuh. Dengan tangan kosong dia memeluk saya. Dan saya yang gendong dia untuk terus berjalan. Amin. Saudara, kita tidak bisa membawa kepintaran kita, kesalehan kita, kekudusan kita, kesucian kita, ketaatan kita, iman kita, atau apapun juga yang Anda punya, ya tidak bisa waktu kita berjalan dalam perjalanan iman, waktu kita mengalami keletihan. Maka saya mau katakan, semua lepaskan. Dan engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Dia. Pegang erat-erat leher Tuhanmu. Buang semuanya dan kosongkan tanganmu yang bisa kau kerjakan. Tidak lagi kau kerjakan karena sekarang engkau bersandar penuh, percaya penuh bahwa Tuhanlah yang akan berjalan menggendong kita supaya kita bisa sampai dalam perjalanan iman kita. Amin. Saya baca sebuah kisah bagaimana seorang ayah ingin memindahkan buku-bukunya. Dan anaknya yang belum terlalu besar, saudara, yang masih kecil ingin membantu, saudara. Dan dia berkata, "Pak, boleh ya saya bantu?" Papanya bilang, "Boleh, nak." Dan kemudian anak itu mengambil buku-buku papanya yang enggak tipis-tipis, saudara, buku papanya tebel-tebel. Dan saudara, anak ini berpikir tidak mungkin dia bawa cuma satu dan kemudian dia pindahkan, dia ambil lagi satu, dia pindahkan. Itu akan butuh waktu dan meletihkan, betul saudara ya? Jadi dia pikir dia punya akal, dia ambil beberapa buku dan dijadikan tumpukan. Dia mulai angkat tumpukan buku itu di tangannya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Beberapa saat kemudian dia berjalan, dia terjatuh karena bukunya jatuh, saudara. Dan dia juga terjatuh. Dia kecewa kepada dirinya karena dia ingin membantu tapi tidak bisa. Saudara, ya, dia coba bangun lagi, dia lakukan lagi, dia jatuh lagi, saudara, berkali-kali. Sehingga akhirnya ayahnya melihatnya dan tanpa bicara ayahnya menaruh tumpukan buku itu ke tangan anaknya. Dan kemudian anaknya dengan tangan yang buku-buku yang menumpuk, papanya ini, saudara, gendong dia. Diangkatnya anaknya, digendongnya, dan anak itu membawa tumpukan buku merasa sudah hebat karena dia sudah bisa bantu bapaknya. Tapi sebenarnya papanya yang menggendong dia, yang membawa buku-buku itu lewat gendongan papanya. Saudara, beban hidup kita mungkin ada yang tumpukan yang begitu berat yang membuat kita jatuh dan jatuh dan jatuh. Kita kecewa, kita nangis, kita putus asa, kita tidak kuat. Tapi saudara, ingat cerita ini. Bapamu akan gendong kamu. Dan engkau bisa bawa beban hidupmu. Karena sekarang bukan lagi engkau yang berjalan, tapi Tuhan yang menggendongmu, yang berjalan. Memampukan engkau mengangkat semua beban itu menjadi ringan. Amin. Saya berdoa biarlah kiranya, saudara, kabar ini, firman ini memberkati Anda. Sehingga saudara jangan putus asa waktu engkau dapati engkau tidak beriman. Jangan pernah putus asa waktu engkau tidak terima jawaban Tuhan dengan instan dan segera. Percayalah bahwa Tuhanmu mengasihimu tanpa syarat.
Dia berikan anaknya yang tunggal menggantikan engkau untuk mati di kayu salib. Maka percayalah, dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Karena anaknya saja tidak disayang, dia berikan apalagi yang lain. Keberkatan, kesehatan, keuangan, kebahagiaan rumah tangga, semua Tuhan pasti berikan. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami percaya kami sudah diberkati dengan firman. Saat ini mungkin di antara kami ada yang sedang letih berjalan dalam iman karena mengalami begitu banyak persoalan yang berat. Kami ingin mati saja karena tidak temukan jalan seperti Elia. Tapi Tuhan, hari ini kami dengar berita kabar baik bahwa bukan dengan kekuatan kami menanggung semua beban itu. Kami bisa bersandar penuh kepadamu dan istirahat. Karena kami percaya bukan lagi kami yang berjalan, tapi Tuhan yang berjalan bersama kami. Terima kasih ya Bapak, kuatkan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Amin.